Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Sukma Laili, yang hari ini kita akan belajar tentang mengelola kartu persediaan metode fisik merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ini kita belajar tentang pencatatan persediaan dengan sistem fisik, merupakan lanjutan materi sebelumnya. Yaitu sebelumnya kita belajar tentang metode masuk pertama atau keluar pertama atau disingkat dengan MPKP atau first in first out atau FIFO. Lalu metode masuk terakhir keluar pertama atau LIFO atau last in first out, itu yang kita pelajari sebelumnya, dan kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu metode rata-rata sederhana, lalu yang keempat yang akan kita bahas yaitu metode rata-rata tertimbang, metode identifikasi khusus, metode persediaan dasar, metode taksiran laba kotor, dan yang terakhir metode harga eceran. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang metode FIFO dan LIFO atau MPKP dan MTKP. Hari ini kita lanjutkan untuk metode berikutnya. Kita masuk metode rata-rata sederhana atau simple average method. Metode rata-rata sederhana yaitu merupakan harga rata-rata persatuan barang dihitung dengan cara membagi total harga persatuan setiap transaksi pembelian dengan jumlah transaksi pembelian termasuk persediaan awal periode. Nilai persediaan barang diperoleh dari hasil kali harga rata-rata persatuan barang dengan sisa barang. Kita lihat bagaimana contoh soalnya. Contoh studi kasus untuk metode rata-rata sederhana. Berikut adalah data persediaan jenis barang X pada PD Jaya Mandiri selama bulan Agustus tahun 2021. Bisa kalian lihat, di sini ada persediaan awal 10.000 kg dengan harga per unit Rp2.000 dan jumlahnya sebesar Rp20 juta. Lalu ada pembelian tanggal 7 Agustus 20.000 kg dengan harga per unit Rp1.400 dan jumlahnya Rp28 juta. Lalu yang ketiga ada pembelian tanggal 15 Agustus 10.000 kg dengan harga per unit Rp2.200 dengan jumlah Rp22 juta. Sehingga dari ketiga persediaan awal ditambah dengan 2 pembelian, maka barang yang tersedia untuk dijual selama bulan Agustus tahun 2021 adalah sebesar Rp70 juta. Setelah dilakukan perhitungan fisik, akhir bulan barang yang tersisa di gudang sebesar 15.000 kg. Dari data tersebut, berapakah jumlah persediaan akhir metode rata-rata sederhana? Kita lihat penyelesaiannya. Harga rata-rata per kilogram di sini diambil dari harga per unitnya.
harga per unit, ada persediaan awal, lalu ada pembelian yang kedua, dan ada pembelian yang ketiga. Jadi ada 3, yaitu ada 2 pembelian dan 1 persediaan awal. Ada harga per unit ada 3, maka harga per unit masing-masing yaitu 2.000 ditambah 1.400 dan 2.200 ada 3, maka dibagi 3, lalu hasilnya yaitu 5.600 dibagi dengan 3, hasilnya ada harga rata-rata baru yaitu Rp1.866,67. Ini menggunakan metode rata-rata sederhana. Jadi rata-rata sederhana ini diambil dari harga per unit masing-masing pembelian. Kalau dia ada 3 pembelian, maka dibagi 3. Apabila lebih, bisa ada 5 atau 7, maka kita bagi 7 dan dibagi 5. Jadi tergantung dari banyaknya pembelian, harga pembelian. Maka nilai persediaan barang X pada tanggal 30 Agustus tahun 2021 adalah 15.000 kg, yaitu merupakan persediaan akhirnya, dikali dengan harga per unit yang baru Rp1.866,67, maka jumlah dari persediaan akhir yaitu sebesar Rp28.050. Kita lanjut, metode berikutnya ada metode rata-rata tertimbang atau weighted average method. Metode rata-rata tertimbang yaitu merupakan harga persatuan barang dihitung dengan cara membagi jumlah harga pembelian barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah satuan atau kuantitas. Nilai persediaan akhir periode adalah hasil kali kuantitas persediaan dengan harga rata-rata persatuan. Kita lihat bagaimana contoh studi kasusnya apabila menggunakan metode rata-rata tertimbang. Sini masih sama soalnya seperti tadi. Kasus pada PD Jaya Mandiri selama bulan Agustus tahun 2021, ada persediaan awal, lalu ada pembelian tanggal 7 Agustus dan pembelian yang kedua tanggal 15 Agustus. Dan total seluruh pembelian yaitu barang yang tersedia untuk dijual selama bulan Agustus adalah Rp70 juta. Setelah dilakukan perhitungan fisik, akhir bulan barang yang tersisa di gudang yaitu 15.000 kg. Dari data tersebut, berapakah jumlah persediaan akhir apabila menggunakan metode rata-rata tertimbang? Kita lihat bagaimana perbedaannya antara metode rata-rata sederhana dan metode rata-rata tertimbang. Harga rata-rata per kilogram. Di sini apabila kita menggunakan metode rata-rata tertimbang, jumlah seluruh pembelian persediaan awal ditambah pembelian tadi ada Rp70 juta dibagi dengan 40.000 kilogram, yaitu jumlah seluruh barang yang dibeli ada 40.000 kilogram, maka Rp70 juta dibagi 40.000 kilogram, harga per unit yang baru yaitu sebesar Rp1.750. Jadi perbedaan antara metode rata-rata sederhana dengan metode rata-rata tertimbang, tadi apabila metode rata-rata sederhana, harga per unit yang dijumlahkan banyaknya dibagi dengan banyaknya pembelian. Sedangkan untuk metode rata-rata tertimbang di sini, jumlah
jumlah seluruh pembelian yang dijumlahkan dibagi dengan jumlah seluruh unit yang dibeli selama periode yang bersangkutan. Jadi itulah perbedaan antara metode rata-rata tertimbang dengan metode rata-rata sederhana. Maka harga per unit yang baru di sini kita akan hitung nilai persediaan barang X pada tanggal 30 Agustus tahun 2021 adalah 15.000 kg dikali dengan harga per unit yang baru menggunakan metode rata-rata tertimbang, yaitu didapat Rp1.750. Maka 1.000 kg dikali Rp1.750 hasilnya yaitu sebesar Rp26.250.000. Kita lanjut, metode berikutnya ada metode identifikasi khusus atau Specific Identification Method. Metode identifikasi khusus adalah cara ini merupakan perlakuan yang sesuai bagi barang yang dipisahkan untuk proyek khusus, baik yang dibeli maupun yang dihasilkan. Jika setiap barang yang dibeli dapat diberi label, tanggal pembeliannya, dan harga pokoknya, toko dengan mudah dapat mengidentifikasi dan menentukan biaya barang yang telah dijual. Dengan metode ini, setiap barang yang masuk atau dibeli diberi tanda pengenal yang menunjukkan harga satuan sesuai faktur yang diterima. Misalnya barang X yang masuk atau dibeli diberi tanda pengenal khusus sesuai kelompoknya masing-masing berdasarkan tanggal pembelian. Maksudnya di sini menggunakan metode identifikasi khusus yaitu untuk mengetahui kita memberi tanda atau melabel barang-barang yang dibeli dan memberi tanda. Tanda itu akan memudahkan kita barang yang masih ada dengan barang yang sudah terjual. Jadi ini memudahkan kita untuk menghitung persediaan akhirnya. Kita lihat contoh studi kasusnya. Berikut adalah data persediaan jenis barang X pada PD Jaya Mandiri selama bulan Agustus 2021. Masih sama ya contoh soalnya. Ada persediaan awal, lalu pembelian. Di sini persediaan awal 10.000 kg, pembelian 20.000 kg, dan tanggal 15 pembelian 10.000 kg. Jadi masih sama soalnya seperti sebelumnya. Maka jumlah barang yang tersedia untuk dijual selama bulan Agustus tahun 2021 adalah 70.000 kg. Setelah dilakukan perhitungan fisik, akhir bulan barang yang tersisa di gudang 15.000 kg berasal dari kelompok persediaan awal bulan Agustus 3.000 kg dan pembelian tanggal 7 Agustus 2021 sebesar 12.000 kg. Jadi identifikasi khusus di sini karena sudah di label, jadi barang yang masih tersisa dapat terlihat persediaan mana saja yang masih menjadi persediaan akhir. Di sini ada persediaan akhirnya yaitu 15.000 kg, yaitu persediaan akhirnya diambil dari persediaan awal 3.000 kg dan pembelian tanggal 7 Agustus 2.000 kg. Maka penyelesaiannya 3.000 kg diambil dari harga per unit persediaan awal dengan harga per unitnya yaitu Rp2.000, maka 3.000 kg dikali Rp2.000 hasilnya Rp6.000.000. Lalu sisanya diambil dari pembelian tanggal 7 Agustus 12.000 kg dengan harga per unit Rp1.400, yaitu harga per unit yang diambil dari tanggal pembelian 7 Agustus, hasilnya Rp16.800.000. Maka jumlah persediaan akhir
pada tanggal 31 Agustus 2021 yaitu Rp22.800.000. Harga pokok penjualan, kita bisa menghitung harga pokok penjualannya, yaitu tersedia untuk dijual 50.000 kg dengan harga jumlah seluruhnya 70 juta rupiah. Maka persediaan akhirnya 15.000 kg dikurangi 50.000 kg dikurangi 15.000 kg, maka didapat Kita lanjut metode persediaan dasar atau basic stock method. Metode persediaan dasar atau basic stock method adalah persediaan yang secara minimal harus ada untuk mempertahankan kestabilan jumlah persediaan barang dagang suatu perusahaan. Nilai persediaan barang akhir periode dihitung sebagai berikut. Apabila kuantitasnya lebih banyak daripada kuantitas persediaan dasar, nilai persediaan adalah nilai persediaan dasar ditambah dengan harga pasar kelebihannya. Lalu apabila kuantitasnya lebih sedikit daripada kuantitas persediaan dasar, nilai persediaan adalah nilai persediaan dasar dikurangi dengan harga pasar kekurangannya. Lihat contoh studi kasusnya. Persediaan barang X ditentukan sebanyak 20.000 kg dengan harga per unit Rp2.400. Persediaan barang X pada 30 Agustus 2021 sebanyak 35.000 kg. Lalu nilai persediaan barang X adalah nilai persediaan dasar 20.000 kg dikali 2.400 hasilnya 48 juta rupiah. Harga pasar kelebihannya 15.000 kg dikali 3.400 maka didapat 51 juta rupiah. Tadi ketentuannya apabila ada kelebihan harga pasarnya maka hasilnya ditambah. Harga pasar tanggal 30 Agustus yaitu 48 juta ditambah 51 juta, maka harga pasar tanggal 30 Agustus 2021 99 juta rupiah. Berikutnya misalkan persediaan barang X 30 Agustus 2021 sebanyak 15.000 kg. Nilai persediaan barang X adalah sebagai berikut. Nilai persediaan dasar 20.000 kg dengan harga per unit Rp2.400. Maka kita kalikan hasilnya 48 juta rupiah. Harga dasar kekurangannya 5.000 kg. Jadi selisihnya ada 5.000 kg. Nilai persediaan dasarnya 15.000 kg dan persediaan dasar yaitu 20.000 kg. Jadi selisihnya 5.000 kg. 5.000 kg dikali dengan harga pembelian terakhir Rp3.400, maka didapat 17 juta rupiah.
Maka harga pasar tanggal 30 Agustus yaitu 48 juta rupiah dikurangi juta rupiah, maka didapat 31 juta rupiah. Sesuai dengan ketentuan, apabila kuantitasnya lebih sedikit daripada kuantitas persediaan dasar, maka nilai persediaan adalah nilai persediaan dasar dikurangi dengan harga pasar kekurangannya. Berikutnya kita masuk ke dalam metode taksiran laba kotor atau cross margin method. Metode taksiran laba kotor. Pada metode ini, informasi yang diperlukan untuk menemukan nilai persediaan akhir adalah barang tersedia untuk dijual, nilai penjualan bersih atau neto, dan persentase laba kotor dari penjualan neto. Kita akan lihat bagaimana contoh studi kasusnya. Diperoleh data kegiatan usaha suatu perusahaan selama bulan Agustus tahun 2021 antara lain sebagai berikut. Penjualan bersih sebesar 135 juta rupiah. Barang tersedia untuk dijual sebesar 180 juta rupiah. Lalu laba kotor tahun-tahun yang lalu rata-rata 25% dari penjualan bersih. Berdasarkan informasi di atas, dapat dihitung nilai persediaan akhir persediaan barang dagang bulan Agustus 2021 yaitu barang tersedia untuk dijual 180 juta rupiah, harga penjualan bersih ada 135 juta rupiah, harga penjualan bersih dikurangi dengan laba kotor yaitu 25% dari 135 juta rupiah didapat 33.750.000 rupiah. Jadi penjualan bersih dikurangi laba kotor 135 juta dikurangi 33.750.000 rupiah, maka didapatlah harga pokok barang yang dijual sebesar 101.250.000 rupiah. Maka barang tersedia untuk dijual 180 juta rupiah dikurangi dengan harga pokok yang dijual, didapat nilai persediaan barang pada 31 Agustus 2021 yaitu 78.750.000 rupiah. Jadi di sini dapat kita lihat nilai persediaan akhirnya selama bulan Agustus yaitu 78.750.000 rupiah apabila kita melakukan metode taksiran laba kotor atau cross margin method. Kita lanjut untuk metode yang terakhir, ada metode harga eceran atau retail method. Metode harga eceran atau retail method. Metode ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang langsung melayani konsumen seperti toko atau supermarket. Data yang diperlukan untuk menentukan nilai persediaan akhir adalah harga jual seluruh barang menurut harga eceran dan hasil penjualan yang telah terjadi. Kita lihat contoh studi kasusnya. Berikut adalah data kegiatan pada PT Multifungsi pada bulan Agustus tahun 2021. Ada persediaan awal selama bulan Agustus tahun 2021, ada harga pokok dan taksiran harga jual, yaitu harga pokoknya 2 juta rupiah dan taksiran harga jual 3 juta rupiah. Lalu ada pembelian bersih sebesar 10 juta rupiah harga pokoknya dan taksiran harga jual 12 juta rupiah.
Lalu ada persediaan barang untuk dijual 12 juta rupiah, yaitu diambil dari 2 juta ditambah pembelian bersih 10 juta rupiah. Didapatlah persediaan untuk dijual dari harga pokoknya yaitu 12 juta rupiah. Sedangkan untuk taksiran harga jualnya 3 juta ditambah 12 juta rupiah, maka didapatlah 15 juta rupiah. Untuk hasil penjualan barang yang terjadi yaitu sebesar 11 juta rupiah, maka nilai persediaan pada akhir 2021 selama bulan Agustus yaitu 15 juta dikurangi 11 juta, maka persediaan akhirnya sebesar 4 juta rupiah. Maka harga pokok persediaan barang pada tanggal 31 Agustus 2021 yaitu dilihat dari harga eceran persediaan akhir periode sebesar 4 juta rupiah. Rasio harga pokok persediaan barang untuk dijual dan taksiran harga jual yaitu seluruh barang menurut eceran. Di sini ada 12 juta rupiah dibagi dengan 15 juta rupiah. Jadi kita ambil dari harga pokok dengan harga eceran dikali 100%, maka hasilnya yaitu 80% rupiah, 80%. Lalu harga pokok persediaan barang akhir periode yaitu tadi persediaan akhirnya sebesar 4 juta rupiah, maka 80% dari 4 juta rupiah didapatlah 3.200.000 rupiah. Dari sini kita bisa melihat harga pokok penjualan yaitu 12 juta rupiah dikurangi 3.200.000, maka didapat 8.800.000 rupiah. Itulah tadi pembelajaran kita tentang harga pokok dilihat dari eceran, harga pokok menghitung persediaan akhir dengan metode rata-rata bergerak, rata-rata tertimbang, rata-rata sederhana. Dari sini kita bisa lihat perbedaannya dari metode-metode yang dapat ditampilkan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai penghitungan persediaan akhir. Dengan menggunakan beberapa metode yang berbeda, maka akan menghasilkan jumlah persediaan akhir yang berbeda juga. Metode yang digunakan dalam penghitungan persediaan akhir yaitu yang telah kita pelajari dapat berupa metode FIFO, LIFO, rata-rata sederhana, rata-rata tertimbang, lalu ada metode taksiran laba kotor, metode persediaan dasar, metode harga eceran. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini tentang menghitung persediaan akhir. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.